Perkenalan, nama saya Heriko Winner Sitepu. Tadinya sebelum nama itu ada juga 3 huruf di depan, PDT. Itu pendeta gitu kan. Kalau Ustadz kan UST. Jadi tadinya namanya Pendeta Heriko Winner Sitepu. Alhamdulillah 3 November 2020 kami bersahadat dibimbing oleh Bapak Kiai Ahmad M. Huda di Petapahan, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Jadi umur Islam saya, Bapak Ibu, baru 1 tahun sebulan lebih. Jadi saya belum punya pengetahuan apa-apa. Yang ada sebagai senjata saya, sebagai kekuatan saya itu, yaitu hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya ini masih perlu banyak bimbingan. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, berpusat di Surabaya, dan sudah mulai mengembangkan sayapnya di seluruh Indonesia. Dan saya dipercaya untuk memimpin YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Riau, Sumatera Utara, insya Allah sampai ke Aceh. Karena yang saya boleh cerita sedikit, saya ini concern sekarang fokus ke mu'alaf dan duafa. Mungkin Bapak Ibu di sini lihat mu'alafnya ya aman-aman saja gitu. Dan yang ada di tempat kita itu, contoh misalnya ada satu kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Karo, itu banyak sekali saudara-saudara mu'alaf kita, tetapi tidak terurus. Mungkin Bapak Ibu mendengarnya geli, ketawa, heran gitu. Ada yang sudah 5 tahun mu'alaf bahkan lebih, tapi tak sholat. Kenapa? Bukan tak ada masjid, ada masjidnya, tak ada ustadznya. Jadi mohon Pak Kiai, Pak Ustadz, pimpinan pondok pesantren ini, sekarang saja saya butuh 5 ustadz untuk daerah yang pedalaman yang sudah saya datangi. Dan kehidupannya itu ya dari segala bidangnya memprihatinkan gitu kan. Dari spiritualitasnya, kerohaniannya, kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sementara kita diperintahkan ya untuk berbuat banyak ya kepada 8 asnaf, termasuk di dalamnya mu'alaf dan fakir, duafa gitu. Jadi kalau saya semangat, sangat semangat sekali. Makanya saya sampai hari ini masih berada di seputaran Jabodetabek ya, untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Karo, terkhusus daerah-daerah yang terisolir. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook itu ada yang beberapa waktu lalu ngirim jeruk 3 ton dari daerah Liang Melas, Tanah Karo, itu berdampingan dengan desa terisolir yang saya datangi yang mu'alafnya itu banyak. Nah, problem mereka itu banyak. Contoh misalnya ada satu desa, masjidnya di atas perbukitan, naik ke atas. Kenapa? Karena pada masa itu babi berkeliaran. Jadi supaya masjid ini aman, harus dibuat di puncak, di atas gitu. Nah, setelah sekian waktu, umur bertambah,
jemaahnya ada banyak juga yang sudah lansia, nggak sanggup lagi ke atas, plus juga ustadznya nggak ada, maka tidak ada aktivitas gitu. Jadi saat sekarang ini kalau didengungkan misalnya ukhuwah Islamiyah, yaitu memang betul-betul kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan punya kekuatan. Makanya kami YPM At-Tauhid itu lahir untuk apa? Untuk membentengi umat. Ini ada Ustadz Dondi, pakar kristolog kita. Nah, dari segala sisi kita harus bisa memerangi pemurtatan itu. Kristologi, ekonomi, bayangin, petani kita, baik itu mualaf maupun yang memang muslim dari sebelumnya, tanam jagung, panen itu 6 bulan. Ada tokehnya apa namanya, yang memberikan dana, pupuk, bibit, pestisida semua ditanggung, tapi bunganya 5% sebulan. Berarti panen 6 bulan, setiap bulan 5%, 5%, 5%. Nah, setelah panen dia dapat hasil maksimal seperti apa? Tentu jauh dari maksimal. Nah, berarti kita pun harus bisa bergerak untuk melindungi umat Islam ini dari praktek riba. Kita sudah buat sekarang ini di desa kami, Desa Petapahan Jaya, kita sudah buat pintar. Pintar itu pinjaman tanpa riba. Saya yakin dan percaya di desa kita, di kampung kita ini pasti sudah bebas dari riba semua kan? Alhamdulillah. Biasanya yang sering kena ini kaum ibu. Saya tidak tahu ini kaum ibu ini yang, ya alhamdulillah kalau memang tidak kena. Tapi jikalau ada di tempat kita ini, di seputaran desa kita ini jalan praktek riba, kita harus perangi itu. Kita harus gempur itu. Lintah daratnya non muslim yang dihisap darah siapa? Darah muslim. Nah, kita buat pintar, pinjaman tanpa riba. Itu dari mana donasinya? Dari, saya juga satu pun saya tidak kenal. Karena mereka tanya, ada beberapa orang tanya, Romo setelah 1 tahun masuk Islam, apa kendala sama Romo? Saya bilang, alhamdulillah saya tidak punya kendala. Loh, kok bisa? Ya, buktinya beras kami sampai saat ini masih ada. Alhamdulillah 1 tahun ini kami tidak pernah beli beras. Dan alhamdulillah begitu saya syahadat, besoknya kan sudah tidak pendeta lagi, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak ada uang masuk, dan sampai detik ini saya ini pengangguran, tidak punya pekerjaan. Loh, dari mana berasnya Romo? Itulah kebaikan dari Allah. Beras sudah mau habis, berapa kilo lagi? Besok pasti ada satu yang datang mengantar beras itu. Sehingga alhamdulillah kami tidak pernah kelaparan. Jadi walaupun senyumnya begini, senyum loh, berarti Romo itu udah banyak duit, sudah mapan hidupnya. No. Tidak. Jangan lihat casingnya. Saya ini hanya biasa-biasa saja, manusia biasa saja. Makanya kalau ada yang panggil Ustadz, mohon maaf, 1000 kali maaf, jangan panggil saya Ustadz, panggil Romo saja, udah selesai. Ya. Saya ini rindu supaya kita itu bisa mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tanpa marah-marah, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa kekerasan, dengan senyumannya, dengan kesabarannya, orang bisa masuk Islam. Berarti kita ini harus bisa menjadi magnet, Bapak Ibu. Ya, harus ada efeknya. Seperti saya tanya kepada saya tidak usah sebut masjid apa, tempatnya di mana. Saya tanya, Bapak Ibu mohon maaf, saya tanya, apa lebihnya kita yang Islam ini dengan yang tidak Islam? Saya tunggu 5 menit, 10 menit, saya tanya lagi, Bapak Ibu mohon maaf, apa lebihnya kita yang Islam ini dengan yang tidak Islam? Nggak dijawab juga. Nah, kalau nggak berani jawab kan itu jadi pertanyaan besar itu.
Berarti kita ini bagaimana? Artinya saudara-saudara bahwa kita harus punya nilai lebih, ya. Kalau saya punya semboyan, ini semboyan pribadi saya. Islam adalah jawaban. Islam adalah solusi. Jadi contoh misalnya kita beribadah dalam masjid, oke, masjid adalah tempat kita beribadah berjamaah. Tetapi bukan tidak mungkin dari kebersamaan kita, kekuatan umat di dalam jamaah masjid itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menjawab, memberikan solusi untuk setiap perkara dan persoalan umat. Itu yang harus kita lakukan pada saat-saat sekarang ini. Makanya YPM hadir dengan kristolog-kristolognya, ya, Pak Dondi, ada Prof Menahem Ali, ada Bu Etika, banyak tim yang untuk membentengi umat supaya tidak sampai kepada pemurtadan. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang aktif di media sosial pasti tahu, ya kan, lihat selalu channel-channel YouTube-nya. Jadi marilah kita perlihatkan bagaimana sebenarnya Islam itu sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian. Saya orangnya agak sensitif. Contoh misalnya, ada entah ibu-ibu atau siapakah masuk ke rumah, saya terganggu itu. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Pak Ustadz, apa ada Assalamualaikum? Ada nggak Assalamualaikum? Ibu-ibu ini yang paling sering masuk ke rumah orang, Assalamualaikum. Apa yang Assalamualaikum? Nggak ada kan? Jadi berikan contoh yang memang sesungguhnya seperti apa. Assalamualaikum. Datang yang tadi bilang Assalamualaikum, yang di rumah pun sama aja yang menjawab salam. Ini praktek yang mungkin orang anggap sepele, ya, tapi itu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Alhamdulillah, nggak boleh lama-lama juga lihat kan, kaum ibunya jilbabnya panjang-panjang. Ini enggak, di atas berjilbab, di bawah celananya legging ketat. Nah, kita itu mau menunjukkan apa? Apalagi bapak-bapak, kalau kita ada istri model seperti begitu, wah, imam itu harus tegas menyampaikan. Kalau mode sampai kiamat tetap, Bu, mode selalu ada, mode fashion, baju segala macam. Tapi bagaimana yang sebenarnya, pakaian yang dianjurkan, kehidupan Islam yang diajarkan, itu yang kita sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita ini bisa mencerminkan agama Islam yang kita anut, kita praktekkan, dan orang lain pun lihat, oh ternyata begini ya, yang namanya Islam itu seperti ini. Jadi kita punya nilai magnet berefek kehidupan kita bagi orang lain. Untuk selanjutnya saya rasa sampai di sini dulu pembukaan, pengantar, perkenalan. Nanti Ustadz Dondi bisa meneruskan, dan jikalau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, Pak, jangan-jangan itu susupan, itu menyusup, palsu, boleh tanya, ya, supaya kita sama-sama bisa memahami. Sama seperti ada yang protes saya, bilang mana ada Romo pendeta. Nah ini kalau Gus Miftah bilang itu kopinya kurang kental, jalannya kurang jauh. Para kiai kita di Jawa Timur, di Jawa Tengah, semua dipanggil Romo Yai. Jadi itu tidak bisa dicaplok oleh satu denominasi agama. Kalau Romo itu harus dari Katolik, oh enggak. Romo itu kan bapak, makanya kalau Bapak Ibu panggil saya jangan Bapak Romo. Kalau Bapak Ibu panggil saya Bapak Romo berarti bapak-bapak. Cukup Romo saja, karena artinya bapak.
Orang Katolik panggil pastor Romo, ya monggo silahkan. Di seputaran Borobudur para biksu dipanggil Romo enggak masalah. Para kiai dipanggil Romo silahkan. Karena itu kan konsumsinya umum. Romo artinya bapak. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana beliau menyampaikan masalah terkait para ulama yang masih terkabari untuk di daerah yang tersebut. Semoga dengan adanya atau ini bisa berjalan bisa menjadi solusi dan mungkin para ulama dan ulama juga tertentu hatinya untuk ikut berperan dalam mendakwai tentang Islam yang sebetulnya Islam yang akan datang. Baik, memasuki yang selanjutnya yaitu penyampaian dari Bapak Jolita mengenai pendalaman kristologi dalam menghadapi kedatangan. Beliau ini pakar kristologi. Kepadanya kami berserah. Baik. Tes, suara saya bagus, kenceng ya. Sini nggak apa-apa ya. Beda kalau mantan pendeta ngomongnya beda ya. Karena saya bukan mantan pendeta, jadi saya ngomongnya nggak bisa kayak beliau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan dan rahmatnya dan atas nikmat Islamnya. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu di tempat ini. Tidak ada yang namanya kebetulan. Untuk pertemuan dua manusia pun tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada malam hari ini saya punya waktu berapa menit? 40 menit. Nanti bagi dua aja ya, interaktif ya. Biar interaktif jadi lebih panjang. Karena ini perdana saya di sini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari DKM ya. Dari DKM Masjid At-Taqwa di Pondok Pesantren Al-Fatah untuk memperkenalkan kristologi. Alhamdulillah memang dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, salah satu program kami memang untuk memperkenalkan kristologi kepada pondok pesantren. Namun dimulai dari tahun kemarin dengan adanya pandemi, maka program tersebut tertunda ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa mengunjungi pondok pesantren Al-Fatah dan juga di dalam Masjid At-Taqwa yang sangat megah ini. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih sekali lagi buat DKM. Baiklah, saya mau memberikan perkenalan kristologi ini secara santai aja ya. Bukan seperti tausiah ustadz-ustadz yang bagaimana gitu. Tolong jangan panggil saya juga ustadz. Saya bukan ustadz. Saya hanya kristolog atau boleh disebut apologet gitu ya. Apologet itu artinya orang yang membela keyakinannya gitu. Saya bisa disebut apologet muslim, orang Kristen atau misionaris juga bisa disebut sebagai apologet Kristen gitu. Setiap kita ini bisa menjadi apologet, itu orang yang membela keyakinan kita masing-masing. Ya. Oh enggak, sekarang saya apologet. Apologet itu membela keyakinan. Jadi kalau sekarang saya muslim, ya saya apologet muslim. Apologet muslim. Ya. Kalau Kristen mereka disebut apologet Kristen. Baik, ada yang pernah dengar kristologi? Ada yang pernah dengar? Ada. Belum? Ada? Boleh. Kristologi itu bukan semacam makanan yang tengahnya ada coklat ya Pak ya. Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus
di dalam kekristenan, ya. Posisinya bagaimana? Apakah dia Tuhan, apakah bukan, gitu. Itu adalah kristologi. Nah, timbul pertanyaan, boleh nggak sih kita umat muslim belajar kristologi, gitu ya? Boleh nggak sih santri-santri yang di pesantren ini belajar kristologi, gitu? Ada dua pendapat di dalam ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa jika ilmunya masih pas-pasan, ya, sebaiknya jangan, apalagi sampai membaca kitab orang. Tetapi kalau ilmunya sudah cukup, boleh belajar, tetapi harus akidahnya harus benar-benar kuat, begitu, ya. Saya ingin memperkenalkan kristologi ini ke pondok pesantren ini, bukan berarti mau mencoba mempengaruhi Yesus atau Isa itu adalah Tuhan seperti keyakinan orang Kristen, bukan. Tetapi saya ingin memperkenalkan kristologi ini supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana pola pemikiran daripada saudara-saudara kita yang Kristen, bagaimana mereka memposisikan Yesus Kristus, ya, di dalam kepercayaan mereka, dan bagaimana kita ini sebagai muslim bisa menjawab dan menyanggah, gitu, ya. Persamaan antara Kristen dan Islam adalah sama-sama mengakui bahwa Isa atau Yesus itu sebagai Kristus atau Al-Masih. Al-Masih dan Kristus itu sama maksudnya. Kristus berasal dari kata Kristos dari bahasa Yunani, ya. Al-Masih dalam bahasa Arab juga kurang lebih artinya sama. Tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah di dalam kekristenan, walaupun terbagi dari beberapa kelompok, mayoritas mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi mereka. Nanti saya akan jelaskan posisinya bagaimana. Di dalam Islam jelas bahwa Isa Al-Masih hanyalah utusan Allah, ya. Ini yang perlu dipertegas. Jadi kita boleh belajar kristologi, tetapi batasan-batasan itu kita harus pegang dengan teguh bahwa Isa Al-Masih hanyalah utusan Allah. Oke, sampai sini cukup jelas, ya. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit bagaimana posisi Yesus Kristus di dalam kekristenan. Mohon maaf Ustaz, Siap. kok nunjuk-nunjuknya Kristen, nunjuk-nunjuknya ke saya ini. Kan mantan. Enggak, kita semua ini kan gelarnya sama kan. Oh iya. Romo, saya, Glenn, gelarnya sama. Di belakang kita tuh ada gelar MM namanya. Mantan mualaf. Jangan mualaf terus dong, masa mualaf terus? Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi kalau di dalam kekristenan itu terbagi ada beberapa kelompok. Kelompok yang utama adalah 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, mungkin ada yang baru dengar nih. Ada kelompok di dalam kekristenan yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan sebenarnya. Dia hanyalah ciptaan yang paling utama dan yang paling mulia, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Oke, ini kelompok yang pertama. Ini yang disebut dengan kelompok Unitarian, ya. Unitarian itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kelompok yang disebut dengan Oneness. Oneness itu bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia itu pengertiannya kesatuan, gitu. Jadi kelompok yang kedua ini menganggap bahwa Yesus itu ya Allah sendiri yang turun, gitu. Di dalam Bible, saya menyebutnya Bible, bukan Alkitab, ya. Kalau kitab suci kekristenan memang tertulisnya Alkitab, tetapi kita sebagai Muslim, saya ingin memberikan paradigma yang baru. Jangan menyebut kitab suci kekristenan itu sebagai Alkitab, jangan. Karena Al-Quran pun juga Alkitab. Setuju nggak semuanya? Setuju, ya? Al-Quran juga disebut Alkitab, betul kan? Nah,
kitab sucinya kekristenan kita sebut saja Bible gitu ya. Bible itu dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani Biblos gitu. Biblos itu adalah kumpulan daripada buku-buku ya. Oke. Yang kedua tadi adalah oneness. Oneness ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Sang Maha Pencipta ini yang turun ke bumi menjadi manusia gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, ini yang mayoritas nih, atau yang disebut dengan mainstreamnya nih ya, atau yang paling banyak gitu di seluruh dunia ya. Yang ketiga, yang mainstream ini adalah kelompok yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah salah satu dari pribadi Tuhan. Jadi mereka mempunyai pernyataan iman bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Ini yang disebut dengan paham Trinitas. Kelompoknya disebut dengan Trinitarian gitu ya. Jadi tadi ada Unitarian yang menganggap Yesus bukan Tuhan, ada kelompok yang menganggap Trinitarian, Tri itu tiga, tapi pahamnya adalah sama-sama menjadi Tuhan, hakikatnya satu gitu. Kemudian yang di tengah-tengah ada yang namanya oneness. Oneness ini yang menganggap bahwa Yesus itu sama Bapa ya satu orang gitu. Kalau yang di Trinitarian, Yesus sama Bapa pribadinya beda, tetapi mereka sama-sama Tuhan. Tapi kalau yang oneness, Yesus sama Bapa itu atau sama Tuhan itu pribadinya satu, yaitu itu aja gitu. Sampai sini paham ya? Ini adalah paham, tiga paham di dalam kekristenan tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Apakah Yesus Kristus itu dengan Isa Al-Masih itu sama atau beda? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kita langsung interaktif aja nih. Nah, baik. Yesus Kristus yang dikenal di dalam kekristenan itu sebenarnya sebelum menjadi kata Yesus atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus, berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan kata Isus, I-E-S-O-U-S, Isus, karena huruf J belum ada waktu bahasa Yunani menyebut nama Isus, itu belum ada, huruf J itu belum ada. Nah, Romawi bisa menulis Isus itu dari mana? Nah, Isus sendiri itu sebenarnya nama aslinya dalam bahasa Aramaik itu adalah sebenarnya Iso. Dalam bahasa Arabnya Isa. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Yasua. Gitu. Nah, kok bisa dari Isus menjadi Jesus atau Yesus gitu? Dari mana nih? Kalau kita anggap sejarah Isus itu sampai tahun 33 Masehi, huruf J itu sendiri baru diketemukan baru di tahun 1524, coba 16 abad coba ya, oleh seorang ahli ahli tata bahasa Itali, saya namanya lupa, baru diketemukan huruf J. Terus Bible yang dari abad-abad ke awal ini itu semuanya tidak ada nama Jesus atau nama Yesus, tuh nggak ada, semuanya yang berbahasa Inggris Isus gitu ya. Baru ada setelah kira-kira tahun 1611 Bible itu baru ada kata Jesus gitu. Kemudian lanjut sampai ke abad 17, 18 masuk ke Indonesia, baru Jesus disebut dengan Yesus gitu. Tetapi di dalam akademisi, Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih ini adalah profilnya aja yang sama, profilnya ya. Tetapi kisahnya yang berbeda. Di dalam Bible, Yesus Kristus diceritakan disalib, kemudian mati, dikubur, bangkit di hari ketiga, kemudian baru diangkat.
Kalau Isa al-Masih di dalam Quran disebutkan bahwa dia tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Tetapi orang yang diserupakan, ya kan? Nah, perbedaan-perbedaan yang mendasar ini yang kita harus pahami supaya apa? Supaya pada waktu nanti misalnya, ini kan kalau misalnya di pondok pesantren mungkin nggak ada misionaris yang berani datang ya. Tapi kalau sudah di dalam masyarakat, bisa aja sewaktu-waktu pintu rumah Anda diketok oleh misionaris yang awalnya mungkin menawarkan sesuatu gitu ya, mungkin awalnya menawarkan bantuan, belakangan menawarkan akidah yang baru gitu. Bisa juga di dalam pekerjaan, bisa juga di mana-mana, tidak ada yang istilahnya terlewat oleh mereka karena mereka sudah berani door to door. Misalnya ada kegiatan, misalnya ada bencana alam, itu pun sebenarnya adalah tempat dan waktu yang paling bagus untuk kristenisasi. Bencana alam biasanya. Kalau dulu sesama Muslim dan Kristen sama-sama masuk ke dalam tempat bencana tuh buru-buru gitu untuk bantu. Oh, tapi sekarang lain. Kamu pernah dengar? Apa itu? Kalau ada bencana. Ya. Sekarang yang masuk Muslim dulu, Kristen belakangan. Belakangan Kristen nggak masuk. Nanti kalau sudah mulai sudah recovery ya, sudah mulai pulih, Muslimnya sudah pergi, ya, relawan Muslim sudah pergi, baru mereka datang menawarkan bantuan lanjutan ini itu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, kita pasti nggak rela ya kalau keluarga kita ada yang murtad hanya gara-gara kurangnya iman, kurangnya akidah di dalam keislaman kita. Memang di dalam kekristenan sendiri mereka sangat agresif untuk bisa sampai memurtadkan seseorang, ya.